Baru dikasih istri satu, nggak bisa jaga amanah. Terus bicara poligami, gimana? Hah? Nggak bisa. Khusus masalah ini teman-teman, kita akan rincikan karena ada dua keutamaan di sini. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Fahami dulu makna rezeki. Rezeki itu jangan selalu relevansinya hanya duit. Rezeki itu luas sekali. Semua yang dibutuhkan oleh makhluk untuk kehidupan dunia ini namanya rezeki. Makhluk, bukan cuma manusia. Yang dibutuhkan oleh hewan, tumbuh-tumbuhan, semua yang dibutuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi namanya rezeki. Maka cahaya yang bisa menerangi bumi ini sehingga semua makhluk bergerak, beraktivitas, rezeki. Adanya api, rezeki. Adanya air, rezeki. Semua itu rezeki. Banyak sekali. Ya, salah satu substansialnya kalau di alam manusia adalah harta. Tapi banyak sekali selain daripada harta itu bagian kecil. Kenapa saya sebut ini teman-teman? Karena banyak orang dia tidak merenungi, dia tidak bahkan bersyukur dengan nikmat Allah karena bagi dia itu belum rezeki. Bagi dia harus duit baru rezeki. Tapi sehatnya badannya, berfungsinya anggota tubuhnya, lengkapnya fasilitas di sekitarnya dari udara, cahaya, air, api, ini semua bukan rezeki. Ini pemahaman yang keliru. Makanya dia jarang sekali mengucapkan alhamdulillah. Karena dia menganggap rezeki hanya materi, ini keliru. Ini harus diluruskan dulu. Ya. Makanya Nabi SAW memastikan siapa yang bangun tidur di pagi hari, badannya sehat, dia punya makanan hari itu, ya, maka dia seperti telah memiliki dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Jadi Allah SWT menjadikan patokan sehatnya badan, adanya makanan hari itu, adanya naungan tempat tinggal, itu cukup. Walaupun cuma kontrak, ya. Belum tentu teman-teman orang juga punya rumah besar lalu kemudian bahagia, belum tentu. Banyak orang yang subhanallah rumahnya besar, di atas meja makan ada sekian banyak jenis makanan, ya, tetapi ternyata permasalahannya adalah dia tidak bisa makan karena ada penyakit kronis. Ada orang tukang sampah, tangannya kotor, makan makanan bekas, kadang-kadang nggak cuci tangan, sehat. Kuasa Allah SWT. Kebahagiaan bukan dari penampilan. Walaupun penampilan dalam Islam juga dianjurkan untuk dijaga. Tapi jangan sampai anggap remeh teman-teman. Ya. Ada orang hanya menilai, oh ini mukanya serem nih, berarti jahat orangnya. Enggak, belum tentu. Mungkin mukanya seperti itu. Kebetulan Anda pernah nonton film Bajingan, mirip dia. Lalu kita anggap, ini kayaknya penjahat nih. Bahkan kebanyakan artis itu melakukan actingnya, itu sebenarnya bukan dia, cuma cerita. Tapi orang bisa merekam, oh ini orang jahat nih, ya, dan seterusnya. Maka ini bahaya sekali, jangan sampai menilai orang dari penampilan saja. Ya. Baik, itu rezeki harus difahami. Dan banyak sekali cara untuk mendatangkan rezeki atau memperluas. Ya, tapi yang paling dasar sekali adalah mensyukurinya. Selalu lisan kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan sesuatu yang sering kita anggap buruk itu rezeki. Seperti misalnya rasa lapar, haus, capek, ya. Kita kan selalu kalau lapar bilang apa? Aduh, lapar. Capek, aduh, capek, ya. Haus, aduh, haus misalnya. Itu kan berkeluh kesah. Tapi teman-teman tahu nggak kalau ini semua nikmat? Karena kalau tidak lapar nggak enak makan. Kalau tidak haus nggak enak minum. Kalau nggak capek nggak enak istirahat. Sekarang kalau kita udah makan 2 piring, udah kenyang, ditawarin lagi makanan, ayam bakar, sate, masih mau makan? Tapi coba kalau lagi lapar, dapat nasi sama tempe sambal aja enaknya luar biasa. Berarti kalau lapar harus bilang apa? Alhamdulillah lapar. Itu. Lah iya, karena itu fasilitas untuk nikmati nanti makanannya. Karena kalau kita lapar biar dapat roti potongan dari teman, luar biasa nyamannya. Kan gitu. Sama dengan haus. Kita kalau haus, kalau lagi tidak haus, ditawari mau minum apa?
Kita masih mikir-mikir apa ya, hangat atau dingin. Karena nggak haus. Tapi kalau haus, air es, pesan khusus. Karena dia rasa nikmatnya dingin itu enak. Ya. Teman-teman kalau dari pagi tidur terus sampai malam. Ya, tidur. Terus malam disuruh tidur lagi, mau tidur nggak? Coba kalau dari pagi kita kerja, capek, malam tidur, enak nggak? Nah, berarti kalau capek bilang apa? Alhamdulillah. Ingat, saya sudah sampaikan ilmunya. Allah jadi saksi. Allah hafal muka-mukanya nih sebenarnya. Amalin nggak? Jadi sudah ada wasiat, tulis jalur nasab, tadi sudah satu. Ini lagi harus banyak bersyukur. Ya. Jadi biasakan alhamdulillah. Kata Nabi SAW dalam masalah syukur ini, lihatlah selalu orang yang di bawah kalian. Karena itu akan memudahkan kalian berterima kasih dan bersyukur. Kalau kita pakai motor, lihat orang yang pakai sepeda. Jangan lihat orang yang pakai mobil, kita nggak akan bersyukur. Ada orang yang pakai sepeda, kita pakai sepeda, ada orang jalan kaki, kita jalan kaki, ada orang yang puntung kakinya. Kita puntung, ada orang stroke. Ada orang yang lebih berat. Karena kalau kita lihat orang di atas kita, nggak akan terima kasih terus itu sama Allah. Kita baru beli mobil nih, tahun 2018. Tahun depan ini sebentar lagi masuk 2019, keluar model baru. Kita lihat teman kita yang baru beli. Jadi mobil 2018 jadi kecil sama kita. Wah, 2018 sudah ketinggalan 1 tahun nih. Padahal di luar sana banyak orang yang mungkin tidak punya mobil sama sekali. Berharap punya mobil bekas, walaupun tahun 2000. Gitu kan? Tapi subhanallah kadang-kadang manusia tidak syukuri. Padahal itu puncak daripada nikmat Allah akan bertambah. Ya. Hati-hati teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala kalau memberikan nikmat kepada seorang hamba itu Allah berikan bertahap. Dan Allah mau lihat syukuri enggak, baru Allah kasih lebih. Ada orang waktu masih susah hidupnya, azan ke masjid. Begitu Allah kasih sedikit saja, tiba-tiba bisa nyicil motor, udah nggak ke masjid. Baru punya motor, cicil lagi, nggak mau sholat di masjid. Alasannya masjid jauh, gerimis sedikit gerimis. Nanti kalau hujan lebat baru nggak bisa ke masjid. Kalau masih gerimis, nggak ada hubungannya. Baru Allah kasih amanah sedikit, 1-2 orang titip duit, udah berkhianat. Gimana caranya Allah mau kasih banyak, ratusan juta? Orang baru dikasih amanah 1 juta, 2 juta sudah dipotong. Udah mencuri, berkhianat. Gimana Allah mau kasih? Baru dikasih istri 1, nggak bisa jaga amanah. Terus bicara poligami, gimana? Nggak bisa. Dikasih anak 1, jaga nggak didik. Kalau didik dikasih anak banyak sama Allah, karena dia bisa jalankan amanah. Tapi kalau dia nggak jalankan, mustahil, mengkhayal. Biar dia mutar-mutar, Allah nggak kasih nanti. Allah maha kuasa, jadi dikasih bertahap itu. Syukur nggak? Syukuri. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman kita punya anak 3, kita masih 1. Ada anak, alhamdulillah. Belum punya anak, alhamdulillah. Belum Allah kasih. Insya Allah dikasih, doakan ya. Gitu. Jadi kita tetap syukur ini selalu ada. Karena dia kata kunci pembukanya sebenarnya. Bersyukur nggak? Kemudian masuk dalam masalah memperbanyak rezeki juga bersedekah. Berbagi dengan orang, ini sudah sering kita singgung ya. Bersedekah, berbagi dengan orang lain, tahu keadaannya orang. Sudah pernah saya sampaikan kisah itu belum? 3 orang yang botak, yang buta, yang kena penyakit kulit. Sudah ya? Ya. Itu kan kok belum? Diulang lagi? Hah? Bapak, ini sesama jenis saya tidak setuju. Karena nggak ada yang nyaut di sini. Ulang atau nggak usah? Oh ya sudah, saya lebih dukung yang sini daripada sana. Nggak adil kok insya Allah. Baik, jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus sosok malaikat kepada 3 orang dari dulu di zaman Bani Israel. Begitu dalam hadis Bukhari. Malaikat ini mendatangi 3 orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Yang satu kepalanya botak, nggak ada rambutnya. Yang satu punya penyakit kulit, yang satu buta matanya. 3-3 susah dan selalu dihina orang. Allah datang memuji mereka, datang malaikat tapi sosok manusia. Nanya kepada yang botak ini, apa yang paling kamu suka? Dia bilang, yang paling saya suka rambut saya tumbuh. Dan orang tidak hina saya lagi. Maka malaikat itu mengusap, rambutnya tumbuh. Jadi subur, jadi tampan gara-gara rambut itu. Lalu kemudian ditanya oleh malaikat, kamu harta apa yang kamu paling suka? Dia bilang sapi. Baik,
dikasih satu sapi oleh malaikat tersebut yang sudah bunting. Jadi sapi itu nanti punya anak dan jadi satu lembah. Banyak sekali. Jadi kaya raya dia. Malaikat ini datang kepada orang kedua yang kena penyakit kulit. Ditanya, apa yang paling kau inginkan? Dia bilang, sembuh penyakit kulit saya. Ada lagi, orang jadi nggak hina saya. Malaikat usap, hilang. Lalu ditanya, harta apa yang kau suka? Dia bilang, unta. Baik, dikasih unta bunting. Unta ini pun berkembang biak, punya anak banyak, satu lembah. Banyak sekali. Datang orang ketiga, orang buta. Ditanya, apa yang kau paling suka? Dia bilang, mata saya Allah kembalikan. Diusap matanya, melihat. Apa harta yang kau paling suka? Kambing. Dikasihlah kambing bunting sama tadi. Jadi banyak, jadi satu lembah. Beberapa tahun kemudian, setelah mereka kaya raya ini tiga-tiga, Allah datangkan malaikat yang sama tapi dengan perubah poster yang berbeda. Manusia juga, tapi dengan gaya poster keadaan mereka dulu ini. Yang botak datang dalam kondisi botak. Persis seperti dia. Lalu malaikat itu berkata kepada dia, saya ini seorang musafir, terputus jalan. Setelah Allah SWT tidak lagi tempat saya minta kecuali Anda. Bisa nggak bantu saya satu ekor hewan saja? Sapimu kan banyak, kasih saya satu saja. Apa kata dia? Banyak sekali kewajiban. Artinya nggak mau kasih. Saya masih punya banyak kewajiban. Minta satu ekor besar sekali, gitu kan? Maka kata malaikat ini, kayaknya saya kenal kamu ini. Bukankah kamu dulu botak lalu Allah suburkan rambutmu? Bukankah dulu kau miskin Allah kasih kau sapi jadi berbanyak? Dia bilang tidak, ini turun-temurun saya warisi. Kata malaikat apa? Dalam hadis ini, kalau kau bohong, semoga Allah kembalikan kau dalam keadaanmu. Begitu malaikat pergi, rambutnya gugur, datang hama, semua sapinya mati. Sekejap Allah kalau kasih rezeki, Allah kalau hilangkan juga sekejap. Sekejap, teman-teman sekalian. Syukur sama Allah, Allah kasih. Lalu datang malaikat ini kepada orang yang tadi kena penyakit kulit yang kedua. Dengan posisi yang seperti dia, menjijikkan sekali. Orang semua menjauh kena menular. Lalu malaikat datang mengatakan kepada dia, tolonglah saya seorang musafir, tidak ada juga orang yang mau bergaul dengan saya, gitu kan? Saya butuh sekali perjalanan ini, seekor hewan, untanya banyak, kasih saya satu ekor, gitu kan? Untuk bantu saya, setelah Allah SWT cuma kamu bisa bantu. Dia bilang banyak kewajiban, sama jawabannya dengan tadi. Saya banyak kewajiban, banyak saya nggak bisa kasih. Kata dia, malaikat ini, bukankah saya kayaknya kenal kamu ini? Kamu dulu orang seperti saya, punya penyakit sopak, kulitnya rusak, panuan rusak kulitnya. Kamu dulu begitu, sampai Allah sembuhkan. Bukankah dulu kau miskin lalu dikasih itu unta? Dia bilang tidak, ini turun-temurun saya ambil, warisan. Kata malaikat, kalau kau dusta semoga Allah kembalikan kau dalam keadaanmu yang pertama. Maka dia pun pada saat malaikat pergi, kulitnya jadi rusak, kembali semuanya, semua hewan dia kena hama mati. Datanglah malaikat kepada orang yang ketiga. Kemudian yang buta tadi lalu mengatakan dalam kondisi buta, seperti keadaan dia awal. Lalu menanyakan kepada dia, sungguhnya saya seorang musafir, tidak ada setelah Allah SWT kecuali kamu yang bisa bantu saya. Maka saya butuh satu ekor kambing saja, bantu saya. Kata si buta ini berbeda. Dia mengatakan apa? Sungguh aku telah tertimpa seperti yang menimpamu dulu. Maka sekarang sebagai tanda syukur kepada Allah, silakan ambil yang kau mau, sisakan yang kau mau. Artinya kau mau ambil semua juga kambingku silakan. Kau mau sisain buat saya 1-2 ekor juga nggak apa-apa. Kau mau sisain juga nggak apa-apa. Maka malaikat itu mengatakan semoga Allah berkahi kamu di hartamu. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji kalian bertiga dan 2 temanmu telah binasa dan kau telah lolos. Gitu. Dari mana kita tahu teman-teman orang miskin yang minta di sebelah kita adalah malaikat? Allahu a'lam. Mungkin Allah jadikan menjelma menjadi manusia, kita tidak tahu. Karena hadis ini menjelaskan begitu kan. Terlepas daripada itu, Allah SWT melihat. Ada sering saya lihat teman-teman di jalan orang susah sekali, sudah tua, bawa pikul gorengan. Kalau perlu nggak usah beli-beli gorengannya, kasih aja, gitu kan. Atau kalau mungkin kita menganggap kegembiraan dalam hatinya kalau kita beli, baik beli, gorengannya ada berapa, beli aja semua. Mungkin 100.000, 200.000, 500.000 beli. Bagi-bagiin kepada orang lain. Mungkin kegembiraan. Ada satu orang pernah datang di Saudi. Ini toko besar, penjual selimut. Di musim dingin datang satu orang miskin, masuk. Dia cuma punya uang kalau tidak salah 100 rial. Kalau saya tidak salah kisah itu begitu. Selimut satunya, itu harganya sekitar 200 rial. Ini 100 rial, dia bilang sama yang punya. Dia masuk, dia ucapkan salam. Pegawainya, nggak ada yang mau layani. Kita lihat penampilannya dia susah.
Terus pemilik toko lihat, pemilik toko datang. Iya, mau cari apa? Dia bilang, saya mau beli selimut. Ya, tapi saya punya uang cuma 100 rial. Saya punya anak 3. Saya sama istri saya masing-masing berburu selimut. Jadi saya butuh 5 selimut. Ada nggak selimut 100 rial 5? Ini satu selimut harganya 200 rial. Tapi apa kata pemilik toko? Ada pak. Ada. Silakan anda pilih, ditunjuk selimut yang paling mahal di toko itu. Ini silakan anda pilih, ambil 5. Diambillah 5, harganya yang paling murah 200 rial, ini bisa 500 rial harganya. Diambil sama dia 5. Jadi kalau 500 rial, ini bisa 2.500 rial, uangnya cuma 100 rial. Diambil sama dia, pegawainya semua pada diam, karena tahu ini pemilik toko. Dia yang layani ke kasir, dikasih sama dia, dikasih kresek yang bagus, pergi semua. Udah bawa 5 itu, pergi. Kemudian setelah itu, dia panggil semua pegawainya. Lalu pegawainya, dia bilang, ada yang kalian mau tanya? Tahu ada pertanyaan? Iya. Bagaimana anda bisa jual kepada dia tadi? Ceritakan kepada kami. Dia bilang sebenarnya kalian sudah tahu harga selimut itu mahal. Dan tidak satu saya selimut tidak bisa dengan uang dia. Tapi saya tahu dia orang susah. Dia seorang muslim yang butuh. Saya juga tidak mau hinakan dia. Kalau saya bilang nggak usah ambil saja, nanti dia terhina. Maka saya sengaja terima duitnya. Lalu kemudian saya suruh dia pilih supaya dia merasa mulia dengan dia keluar dari tempat ini. Begitu orang memahami bagaimana berbagi dengan orang lain. Gitu kan? Jadi kita bagi, beli teman-teman, kasih orang lain. Kita kalau hidup di Dubai sama di Abu Dhabi, repot cari orang miskin. Susah. Mobilnya aja disepuk emas. Susah. Kita di Indonesia kanan miskin, kiri miskin, banyak. Enak. Kasih, enak. Pintu surga banyak sekali di kita itu. Karena kalau tidak ada orang miskin, susah kita juga. Nyari pahala sedekahnya dari mana? Sementara itu kunci kita dapat rezeki kan gitu. Jangan lagi dipelintir perkataan saya ini dianggap Indonesia semuanya miskin. Tidak. Maksud saya mudah ditemukan. Ya kan? Banyak. Saya kalau pulang pengajian selalu ada saja. Ada sampai subhanallah jalan-jalan tidak ada baju, tidak ada sendal, bajunya kotor, bawa kumpulin sampah. Kesian. Anak-anak kecil nggak ada sekolahnya. Panggil tanya orang tuanya di mana, sekolahin, biayai, kesempatan itu. Amal saleh gitu. Jangan cuma miskin ya sudah. Untuk apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya gitu. Ya, harus difahami poin ini. Itu masalah rezeki. Jadi selain bersyukur kita bersedekah, berbagi pada orang lain. Ya, itu insya Allah 2 hal yang saya sangat yakin bisa memudahkan kita untuk memperbanyak rezeki itu.